Tanggal Tanggal 25, Bapak bukan Ibu terawih. semuanya. lima Tanggal likur. 5 likur. Iya. Bali. Kata Pak Ustadz tanggal 5 likur. Pak Sunarto ya bertugas hari ini ya. Suaranya kok Tanggal 5 likur. mantul. Apa ya? Iya, suaranya mantul. Iya mantul, mantul ya Pak Asman ya. Iya, betul. Ada Oke, yang dua Ma. HP, ada 2 HP yang feedback. Oh, Kalau gitu suara ya. mantul jangan ngomong martil ya. Ah, Coba di-mute aja semua dulu. Kan kurang 1 menit. aduh. Nah iya kok suaranya kok gini. Kalau Jam- yang Udah mau Oke, jam Pak. Ayo jam 6, ayo jam 6. sudah nggak mantul. Selamat pagi Pak. Kecuali yang tugas ini ya sama Iya. Kak Narta. Betul, Buzu ya. Ya. Terus Bunda Eni. Jam 6 Bapakku Haji, monggo jam jam 6. 6. Pak Haji. Ayo di mute semua. Dimut HP-nya error. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. News Pak. Yuk, dia mute semua Bapak Ibu-ibu. Baik. Karena waktu sudah jam 6:01. Saya mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Basri Susanto selaku Direktur PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Yang saya hormati Bapak Darmawan selaku Wakil Direktur PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Yang saya hormati Bapak Anandang, Bapak Andi, Bapak Roy selaku Pembina HK. Yang saya hormati seluruh KANE, para ketua HK dan calon ketua HK dan para Jumer pada pagi hari ini yang saya tidak sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada seluruh peserta Jumer pada pagi hari ini. Selawat teriring salam mari kita limpah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Johali, Ketua HK dari Bekasi. Selama seminggu ke depan, insya Allah saya akan memandu acara Jum, buku bijak, dan pemaparan, dan langsung ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh seorang yang luar biasa, yaitu Bapak Haji Sunarto, KANE dari Lampung Timur, Kota Lampung. Sebelum pemateri memaparkan buku bijak, saya akan membacakan tata tertib Jum kali ini. Mohon untuk semua peserta Jum untuk meng-off-kan mic-nya atau mematikan mic-nya, dan untuk kameranya kalau yang mau menghidupkan mohon untuk berpenampilan atau berbusana yang baik dan sopan. Dan mic boleh dibuka
bila saat moderator sudah memberi kesempatan untuk berbicara. Jika sudah selesai, mohon untuk para dimatikan kembali agar Zoom kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Baik, Bapak, Ibu-ibu, langsung saja kita akan segera dengarkan bersama pemaparan buku bijak atau pembacaan buku bijak yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Sunarto Tane dari Lampung Timur, Kota Lampung. Silakan Pak Haji, monggo Pak Haji Sunarto. Baik, terima kasih Bapak Johali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak semuanya, para kane, para ortu, Zoomer yang berbahagia, marilah kita panjatkan syukur kehadirat ilahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan umur panjang, masih diberikan rezeki bisa berwajah meskipun lewat Zoom di pagi hari ini. Untuk itu nikmat yang sangat besar nilainya. Maka dari itu, marilah kita sama-sama yang muslim mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam, marilah kita sanjungkan ke ribaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat kiamat. Allahumma amin. Yang terhormat Bapak Basri selaku Direktur Utama PT KLPI beserta Wakil Bapak Haji Darmawan. Yang terhormat para pembina HK, Bapak Roy, Bapak Andi. Yang terhormat owner PT KLPI dan jajarannya semuanya, para Zoomer pagi ini yang hadir, yang berbahagia. Bapak-bapak, para Zoomer, ibu-ibu, para Zoomer yang berbahagia, pada pagi hari ini kebetulan saya mendapatkan giliran untuk membacakan buku bijak pada pagi hari ini. Untuk itu, manakala nanti yang saya sampaikan dari awal hingga akhir ada beberapa atau banyak kesalahan atau kata-kata yang kurang pas, untuk bapak-bapak semuanya, itulah keluar dari saya, itu untuk saya, dan kalau salah pun saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. APBN ambillah positif, buang negatif. Baik, Bapak Ibu semuanya. Pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak pasti hebat. Di dalam berorganisasi, dalam perkumpulan pembeli setia di KLP ini, hal yang perlu dilakukan untuk mencerminkan, untuk menyatakan bahwa kita itu hebat, ya, pemimpin hebat belum tentu bijak. Tunjukkanlah. Sangat kecil sekali di dalam contoh, di dalam KLP ini termasuk di Ombak. Hal yang perlu diketahui bahwa pemimpinnya hebat, merasa hebat, cuman kadang non sewu, di KLP ini masih saja yang berbicara tentang referral kecil, hal kecil, kadang bukan referralnya, diambil referralnya, itu juga belum bijak menurut saya. Ya, untuk itu monggo para kane, para ortu, marilah kita bijak kepada member-member di bawah kita. Kalau memang bukan referral kita, ya jangan kita ambil. Kalau itu sudah suami istri, ya suami istri, katakan Pak Ikada masuk di Ombak, kemudian sama istrinya.
ada lagi sama anaknya. Itu jelas. Referralnya anak dan istri itu referralnya Pak Ikada. Jangan kita masukkan referral kita. Nanti saya gantilah. Yang penting jalur saya aman. Ini juga belum bijak. Hal kecil ini, hal kecil yang perlu dicontoh bahwa jangan berebut referral, terutama Kane dan ortu. Di Ombak, referral langsung itu justru kita berikan kepada level 3. Karena dengan memberi 20 dan 10 kepada member di atas kita, maka Masya Allah, dengan kebijakan seperti itu, kita sudah mendapat 50. Ini suatu contoh yang keren kalau kita bijak, maka sistem pun memberikan demikian. Di dalam pelajaran agama kita Islam, ya orang Islam, memberi itu lebih baik daripada meminta. Memberi 1 akan diberikan lebih banyak. Akan diberikan 70. 70 nanti akan bercabang, beranting, dan banyak hal yang kita dapatkan. Kita memberi 1 akan diberikan lagi 70. Di Ombak kita memberi 1, ya, memberi 30. 10 dan 20 kita diberi 50. Ini sudah langkah-langkah pemimpin hebat. Insya Allah, ya, kalau pemimpin bijak, insya Allah kita akan hebat. Demikian pemaparan pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Ini buahnya hal contoh yang kadang-kadang kita sendiri, bukan kita, saya sendiri, itu belum bisa melaksanakan seperti itu. Untuk itu mari para Kane, ortu yang tergabung di dalam PT KLP dan Ombak, mari kita kita tunjukkan, kita terapkan yang kita sudah mengikuti buku bijak. Kalau saya nggak salah ini ya, saya sudah dari Mei apa Juni ya. Ini untuk pagi saya belum pernah sama sekali absen ya untuk buku bijak. Dan dulu belum ada untuk apa, mau kemana. Saya selalu ngikut karena apa? Saya merasa banyak kurang ilmu sehingga di buku bijak inilah kita bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Ini ibarat sumur dan kita adalah timbanya. Sumurnya masih banyak airnya. Mari kita timba sebanyak-banyaknya di KLP ini sehingga kita, keluarga kita, kebijakan kita bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Ciri pemimpin bijak, berlari dengan tujuan. Ya, berlari dengan tujuan, tujuannya jelas ya, untuk apa, mau kemana, dan kapan. Ini jelas. Pemimpin bijak berlari dengan tujuan. Kapan waktunya, jam berapa, di mana, siapa yang harus kita temui. Itu sudah ditargetkan, sudah diplanningkan sedini mungkin sehingga sasaran kita itu tepat seperti halnya yang kita harapkan. Tidak bertinju sembarangan, ya, tidak memplanningkan. Bertinju sembarangan ini bisa diartikan sangat-sangat luas. Tidak bertinju sembarangan itu banyak hal contoh yang diartikan di dalam kalimat tidak bertinju sembarangan. Kita untuk mencapai sasaran. Kalau memang orang itu batu keras atau keras batu atau kepala batu, ya sudah kita hindari. Kalau memang itu gunung, jangan kita tumbur. Kalau itu memang itu jurang, jangan kita masuk sana. Banyak hal lain yang bukan jurang, yang bukan gunung, yang bukan keras kepala, yang bukan batu keras. Masih banyak. Kita jangan direpotkan, kita jangan dibuang-buang energikan oleh hal-hal yang seperti itu, sehingga waktu-waktu kita terbuang. Kalau orang itu ngeyel, kita diberitahu ngeyel, menolak, ya sudah. Kita tinggalkan. Buat apa kita pertahankan? Masih banyak di sana itu yang butuh kita, yang membutuhkan informasi-informasi kita untuk kita ajak dalam hal kebaikan. Nah, tidak bertinju sembarang itu bisa diartikan juga seperti itu. Nah, selalu melatih kepemimpinan setiap hari.
Kepemimpinan itu bukan berarti kita belajar ngomong, ya, belajar untuk presentasi. Tidak. Saya tegaskan kepada seluruh Kane. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kane wajib tahu tentang seluruh fitur, terutama posting. Karena posting ini kalau kita tidak menguasai, kemudian kita serahkan orang lain, kalaupun salah, apa yang kita lakukan? Pasti kita, bahasa Inggrisnya meido. Harusnya ini gini, harusnya ini, namanya salah. Nomor HP-nya salah, padahal itu juga bisa. Itu masih dalam proses belajar, kemudian orang lain itu nuntutnya seperti itu. Nama salah, nomor HP salah, itu udah rewel. Padahal nama dikit salah, misalkan Pak Ijo, ya Pak Ijo. Iya, Maido. Pak Ijo. Padahal itu Pak Idi, misalkan ya. Itu kan bisa oleh admin kita. Maaf admin, namanya Pak Ijo salah, diganti Pak Idi. Nah, harus paham. Mohon maaf sekali. Kane sekali lagi Kane. Kalau Kane belum bisa posting, mohon maaf. Ayo kita upgrade. Ya, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Bukan kepemimpinan setiap hari itu untuk kita presentasi, untuk bisa mengaji. Bukan itu, tapi banyak hal. Hal kecil yang harus tahu. Fitur itu harus tahu. Memindahkan dana dari Bandung ke Lampung, dari Majalengka ke Lampung, dari Jakarta ke Lampung, kemudian memakai donor sponsor dari dana tersedia dimasukkan ke donor sponsor, kemudian memasukkan orang yang kita sponsori harus pakai nomor HP siapa, bagaimana, itu harus bisa upgrade tentang fitur-fitur itu. Kalau Kane, ortu tidak upgrade, Masya Allah, nanti begitu mereka kita ajukan menjadi ortu, menjadi ketua HK, itu kayak ketek ketulup, itu tengok. Mohon maaf, duplikasi edukasi sangat penting. Fitur harus kita kuasai, posting harus bisa, gitu. Posting harus bisa. Kemudian menyponsori harus bisa. Kalau kita mau menyponsori dana dari luar, ya harus bisa. Tahu kapan, bagaimana. Ada yang sudah tahu. Ya. Ada yang belum tahu, misalkan. Kita harus tahu bagaimana. Begitu kita, ada yang nggak tahu loh. Begitu sudah itu gimana, kan saya sudah menyponsori. Dana sudah ada di sponsor kok hilang. Nah, fitur-fitur pengetahuan seperti ini kita harus tahu. Kita harus tahu. Ya, begitu Bapak ngambil dana, kemudian dikumpulkan di suatu tempat, di suatu kota, katakanlah Bandung, ketika tidak langsung dimasukkan di donor sponsor di Bandung, ketika hari ini tidak kita pakai, kemudian melebihi waktu besok, hilang Bapak-Bapak. Ya. Kenapa? Karena Bapak-Bapak punya utang, dulu maksudnya disponsori, lah masuk di ininya, di saldo orang yang nyponsori. Ada ribut, gimana ini, gimana itu, gimana. Nah, ini kita harus tahu yang hal-hal seperti hal kecil, tapi kita harus tahu mengedukasi, upgrade kepemimpinan tentang fitur-fitur itu. Jadi selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Ya, setiap hari. Karena ilmu itu tidak ada batasannya. Ilmu itu tidak ada batasannya. Kadang kita merasa sudah tahu, ya. Merasa sudah tahu, sudah cukup lah. Yang penting saya sudah tahu. Nah, ini. Kemudian upgrade tentang seluruh sistem. Itu kita harus tahu. Tidak hanya yes kita, yes anak, yes istri, yes keluarga-keluarga. Tidak hanya itu. Tapi terlebih kita, ayo kita gotong royong. Ya, kita harus gotong royong. Ke stasiun naik andong. Kalau pengen cepat pensiun harus gotong royong. Ya, itu baku. Kalimat gotong royong itu baku. Mohon maaf. Ya, ortu Kane, begitu IAS keluarga, IAS semuanya keluarga itu sudah santai, ya, tidak pernah melakukan rekrutmen, tidak pernah presentasi, tidak pernah mengajak.
hanya zona aman. Nah, kalau semuanya itu zona aman, mohon maaf, kita itu sudah ada berapa ribu loh. Berapa persen yang bergerak? Sangat sedikit. Kalau kita bergerak 50% saja, percepatan sangat luar biasa percepatannya ini. Tapi kalau kita tidak punya tanggung jawab untuk upgrade bukan berarti kita di ilmu itu, tetapi upgrade untuk mengajak. Kalau kemarin kita sudah ngajak 1, kita harus ngajak lagi 2. 2 harus ngajak lagi 3, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan sampai, mohon maaf sekali, ketua-ketua HK yang sudah menjadi orto, ya toh, mandul, ya mandul alias kopior. Kalau telur itu kopior itu diangkremi tapi nggak jadi anak, itu kopior namanya. Kalau mandul itu nggak punya anak lagi. Bukan berarti saya jadi ketua HK langsung beranak, bukan. Tapi kalau beranaknya itu tidak ada kualitasnya, dia baru hias dirinya sendiri diangkat menjadi ketua HK, gitu. Dia dihiaskan hanya hiaskan menjadi ketua HK, kemudian dia tidak bergerak. Mohon maaf, gotong royongnya tidak ada. Ayo kita gotong royong ke stasiun naik andong. Kita cepat pensiun, harus gotong royong. Nah, gotong royong kita harus kita kita implementasikan tidak hanya bersama-sama, tapi ada informasi ini, informasi sana, ya toh. Kemudian member-member itu minta diberikan penjelasan. Loh, kan kamu sudah punya tanggung jawab, kenapa harus saya? Ya inilah gotong royong. Itu. Lalu melatih kepemimpinan setiap hari dan mengupgrade semuanya yang hubungannya dengan bisnis kita, sistem kita, apapun kita harus upgrade. Sebab apa? Perlombaan kita bukan lomba lari cepat. Artinya bukan instan. Kita masih panjang. Ya, masih panjang. Nun sewu. 59049 orang, 59.000. Ini di level 11, kita masih 29.000, Bapak-bapak. Kalau 29.000, katakanlah 30 ke 59, itu masih 50% untuk mencapai itu di level di Lampung. Maka untuk itu apa? Kita masih butuh waktu panjang. Maka jangan leha-leha. Kita lombanya lari, bukan lari cepat, selesai, bukan. Tapi lari jarak jauh. Yang dimaksud ini adalah bisnis kita ada long time. Jangkanya panjang. Begitu pensiun sudah tidak, tapi selalu estafet. Ya. Perputaran kita, ya. Bisnis kita itu selalu berputar. Revolving, pengembalian uang itu berputar. Kita finish di level 1, level 2 itu bergerak sampai level 11, level 11, kemudian level 2, level 3 kita bergerak. Seterusnya, begitu belum selesai di 10 bulan, kita di reminder bahwa Bapak akan di auto renewal. Sisakan saldo yang ada di situ. Jangan ragu, jangan tomak, selalu di WD semuanya. Begitu nanti kena auto renewal, bengok-bengok. Bahasa apa ya bengok-bengok itu ya? Jerit-jerit. Nah, monggo, kita gotong royong. Setelah itu 1 tahun kemudian kita di auto renewal, kita didaftarkan kembali oleh sistem dengan memakai dana yang ada di situ. Ya jangan bengok-bengok, katanya bisnis ini sekali seumur hidup, tapi ternyata suruh bayar lagi. Sekali seumur hidup itu bayar di pertama. Kemudian auto renewal itu adalah, ya tak? Kita tidak bayar lagi, tapi sudah ada saldo yang ada di situ. Nggak usah jerit-jerit yang membuat suasana yang menjadikan panas. Kita harus tahu itu sistem itu, maka upgrade. Yang dimaksud auto renewal seperti apa, bayar sekali seumur hidup itu seperti apa, kita harus bisa menjelaskan sedemikian. Inilah perlombaan kita, bukan lomba lari jarak cepat. Tetapi masih jarak panjang. Kita masih memikirkan kebutuhan kita. Jadi tidak hanya finish pensiun selesai, tapi ada auto renewal yang selalu berkelanjutan, yang sehingganya kita itu nanti selama hidup ada penghasilan. Nah, jadi bukan lari cepat, tapi lari jarak jauh. So, jagalah stamina.
bagaimana menjaga stamina? Ya toh? Kita harus sabar, ya. Kita harus sabar. Jangan seperti angat-angat tai ayam, ya. Begitu keluar itu angat. Kalau nggak percaya monggo Pak Ikada. Kalau nggak percaya angat-angat tai ayam begitu keluar itu dipegang, pasti anget itu, pasti anget. Tapi berapa menit kemudian itu sudah dingin. Nah, jangan angat-angat tai ayam. Kita harus selalu menjaga stamina, ya. Jaga stamina seperti apa? Ada di member kita ngeyel, angel diomongin itu juga stamina. Oke ya, Samit ya. Itu juga jaga stamina. Ada suara kanan, ada suara kiri. Jaga stamina. Males aku, dah. Mas, anak buahku angel-angel gitu. Memberku angel-angel, diatur angel-angel. Kemudian kita lemah. Jaga stamina. Informasi-informasi negatif yang kira-kira membuat kita lemah, jaga stamina. Sabar, berdoa. Jangan seperti minuman yang barusan dikocok. Barusan dikocok, bus biur. Setelah itu nggak dikocok, ya nggak ada reaksi lagi. Jangan hanya kalau diingatkan, artinya seperti itu. Jangan hanya kalau ditegur. Jangan hanya kalau kita ada rame-rame, kita semangat. Tapi setelah itu loyo. Maka gotong royong kita kuatkan, jaga stamina kita kuatkan. Kita harus selalu kuat. Apapun terjangan angin, apapun terjangan badai yang akan meluluh lantakkan hati kita, meluluh lantakkan kekuatan kita, kita tetap harus strong. Setuju ya? Kita harus strong, harus kuat. Karena apa? Kita masih ada tugas yang begitu panjang untuk tetap mengeksiskan bisnis kita, karena ini adalah menjadi goal kita. Nah, cara jaga stamina, andalkan Allah. Ya, kalau kita sudah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah bagus, tidak gampang patah hati, tidak gampang loyo. Ya, karena itu kalau sudah yang sesuatu yang sudah terjadi itu ya kita tauhidi, kita yakin bahwa itu kehendak Allah. Tapi kalau belum sesuatu yang belum terjadi, Allah nanti aku begini, Allah nanti aku begini, belum bekerja, belum ada tindakan sudah ngeluh. Itu tidak boleh. Kita harus yakin kita bisa. Karena apa? Kekuatan keyakinan pikiran kita akan membawa keberhasilan kita yang akan datang. Positive thinking, insya Allah hasilnya positif. Kata Allah, aku adalah ya sebagaimana prasangka hambaku. Kalau kita merasa lemah, ya Allah memberikan kelemahan. Tapi kalau kita merasa kuat, insya Allah ya kita kuat. Kalau kita merasa bisa, insya Allah. Kalau kita merasa aku bisa, ya bisa, insya Allah bisa. Tapi kalau kita sudah lemah, Allah nanti akan begini, Allah nanti ya lemah. Nah, doakan goal, strategi, dan tim. Kita selalu berdoa setiap pagi, kita setelah meeting Zoom seperti ini, kita doakan. Ya. Kita berdoa bersama-sama, ya. Kita doakan tim sehingga semua tim itu ada kekuatan. Karena kekuatan doa sangat-sangat luar biasa. Doakan orang lain, karena orang lain kita yang doakan, begitu orang lain sukses, kita mendapat keberhasilan, kesuksesan itu juga. Doa baik kembali kepada kita, doa jelek akan kembali juga pada kita. Maka hati-hati untuk berdoa, jangan sampai mengucap yang jelek. Percaya perusahaan, kita harus yakin kalau sistem itu udah bagus. Tapi kalau kita kurang percaya dengan perusahaan, kemudian tengok-tengok kanan, tengok-tengok kiri, ya toh? Begitu tengok kanan ada yang bagus, kita berhenti, kemudian kita ngikut kanan, kita nggak fokus. Kita nggak fokus kepada goal yang ada. Maka ya, kalau bahasa Inggrisnya bubrah. Percaya perusahaan, percaya sistem. Sistem yang sudah ada kita yakini. Yakin saja. Ada yang menganalisa. Orang 500 kok kali 20, 21, 26. Ya kan jebol. Bukan 500 semuanya, itu bukan bisnisnya dari 500. Ya toh? Dari 10.000 ke bawah. Setelah level 2 turun ke bawah. Level 1 0, ya, level 1 0 itu nanti akan pensiun kalau diombak itu di level 13 nasional. Level 2 kita akan pensiun di 14. Ya toh? Level 3 kita akan pensiun di 14. Level 4 kita akan pensiun di
15 dan seterusnya sehingga level 1 sampai level 6 di Ombak itu akan pensiun di ya level selanjutnya gitu. Bukan di level semua di level 6. Kalau seluruhnya semua di level 6, level 1 selesai 6, level 2 di 6, ya bangkrut. Itu berkelanjutan. Nah, begitu kita sudah 6 bulan belum selesai di level 6 itu selesai finish, kita sudah di auto renewal. Saya rasa demikian. Itu harus percaya sistem. Percaya sistem, sudahlah, yakin aja sistem itu tidak akan jebol karena yang membuat itu bukan orang abal-abal. Bukan kita Pak Agada ya. Kalau kita membuat mungkin jebol ya. Ya seperti itu. Percaya dengan leader. Percayalah dengan leader. Leader itu siapa saja yang memberikan motivasi, yang membantu kita harus percaya. Ikuti prosedur ya. Kalau namanya ortu, kane, kemudian ngajak ortu itu di Ombak, ya ikuti. Oh, berarti referennya itu. Ortu ngajak member dan seterusnya. Ada loh yang ngeyel. Yang ngeyel. Ngikuti kiblat orang lain, kalau ikuti ini, aku nanti akan di level atas. Nggak tahunya jadi penonton sampai sekarang ya belum masuk. Ada itu. Tetangganya Pak Suyatno. Kemudian komitmen dan persisten. Istiqomah. Komit setiap hari ini kita ikut Zoom. Persisten, istiqomah. Dan selalu nempel. Nempel itu ya ikuti semua orang yang dekat kita itu kita ikuti. Nempel, kita harus nempel. Apa katanya, apa petunjuknya, yuk kita ikuti. Ya, yuk kita ikuti. Nah, Bapak-bapak, Ibu semuanya, di antara tadi yang saya katakan, kenapa kita harus berdoa? Karena kekuatan doa itu akan membawa keberhasilan. Karena masa depan adalah misteri. Kita tidak tahu besok itu rezeki kita siapa, apa, kapan, berapa. Itu hak prerogatif Tuhan yang Maha Allah Subhanahu wa taala. Besok bagaimana? Makanya kita harus berdoa. Meskipun di dalam pelajaran agama Islam kita, meskipun sudah ditetapkan itu kamu besok begini, tapi kalau kita rubah dengan doa, kita minta berdoa, insya Allah akan mengabulkannya. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, capek, malas, kesel, bosan. Tidak ada rasa capek Zoom pagi ini. Tidak ada rasa bosan. Nah, tidak ada rasa bosan kita ikuti Zoom seperti ini. Maka dari itu akan upgrade sehingga semuanya yang ada, pelajaran yang ada di prosedur yang ada di KLPI, kita akan tahu. Nah, kalau kita akan tahu, kalau kita tahu semuanya, mudah-mudahan semua jenis berjalan dengan baik, kita saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, goal kita akan bisa dapat selesai. Baik Bapak Ibu, para Zoomer yang berbahagia, demikianlah paparan di Mukadimah Buku Bijak yang kalau kita paparkan itu sangat luas dan sangat banyak. Karena itu memang dibuat demikian. Tidak hanya satu kata, tapi beberapa kata bisa diterjemahkan apapun yang ada kaitannya dengan perusahaan kita. Baik, Bapak Ibu semuanya, para Zoomer yang berbahagia, akan saya bacakan Buku Bijak pada tanggal 23 November 2024. Berikut ini ada beberapa petuah lain dari Salomo atau Sulaiman yang ditulis oleh pengawal di istana Hizkia Raja Yehuda. Allah diagungkan karena apa yang dihasilkannya, ya, apa yang dirahasiakannya. Raja dihormati karena apa yang dapat diterangkannya. Jadi Allah itu merahasiakan siapapun yang dikehendakinya, ya, seperti raja dikehendakinya, maka akan dihormatinya. Allah akan diagungkan karena semuanya adalah rahasia Allah. Ya, rahasia Allah, maka perlu kita agung. Allah itu perlu kita agungkan. Seperti samudra yang dalam dan langit yang tinggi. Demikianlah pikiran raja tak dapat diselami. Bikin raja tidak bisa diselami. Langit yang tinggi itu berapa kilometer, berapa ribu meter, kilometer kita tidak akan tahu. Dalamnya samudra juga kita tidak tahu, ya tak?
berapa ribu kilometer kedalamannya kita tidak bakal tahu. Bersihkanlah dahulu perak dari sangannya, barulah yang indah dapat dibentuk oleh tangan seniman. Sesuatu yang jelek hilangkanlah. Kalau sudah bagus, kalau sudah yang jelek-jelek kita buang, maka yang ada yang baik-baik. Begitu kita yang ada yang baik-baik, maka kita diarahkan, kita dapat pengarahan dari siapapun, maka bisa kita terima dan itu akan menjadi bagus. Singkirkanlah penasihat dari istana, barulah pemerintahan kukuh oleh keadilan. Di dalam grup ini ada orang yang hanya ngintip saja, katanya belajar tapi tidak pernah masuk. Singkirkanlah saja daripada menjadi virus. Seperti halnya kemarin membagikan link Zoom, mohon maaf kepada semua yang ada Zoomer yang pagi hari ini, jangan membagikan ke pribadi atau jangan membagikan kepada orang. Niatnya baik, niat baik belum tentu baik. Niat baik belum tentu baik. Niatnya baik agar mereka itu ikut Zoom, agar dia itu ikut belajar, agar itu bisa paham. Tapi namanya orang nggak mau, ya orang yang nggak mau, ya tetap saja. Sehingga terjadi sesuatu insiden yang kita tidak inginkan seperti halnya kemarin. Bagi link Zoom jangan asal bagi. Tolong yang ada di grup jangan dikeluarkan link-link itu kepada orang-orang yang tidak berkompeten, yang tidak berkaitan. Tinggalnya terjadi sesuatu yang tidak kita hindarkan. Bila menghadap raja, hendaklah rendah hati dan berlagak orang yang berkedudukan tinggi. Bila menghadap raja, hendaklah rendah hati dan berlagak orang kedudukan tinggi. Ya kalau kita itu siapa? Kita bertamu kepada lurah, kepada kepala desa pun kita harus sopan. Apalagi dengan bertamu dengan raja. Kita dengan leader ya harus sopan. Kita dengan semua manajemen admin kita ya harus sopan. Lebih baik dipersilahkan naik ke tempat yang lebih terhormat daripada disuruh memberi tempat kepada orang lain yang lebih berpangkat. Ini sering dikatakan, ini sering disampaikan kepada Bapak Basri, Pak Haji Darmawan. Kalau kita bertamu, kalau kita itu kondangan, jangan buru-buru nempati di tempat yang ada. Depan enak, kursinya empuk, makanannya hebat. Yuk kita duduk depan. Tapi ternyata sebentar kita duduk, mohon maaf Pak, Bu, ini kursinya sudah ada yang nempati. Kan malu. Nah, untuk itu mending kita mencari tempat di belakang, itu akan lebih terhormat. Bapak Ikada, saya contohkan misalnya, Bapak kursinya di depan Pak, itu lebih terhormat. Enggak, di sini aja, enggak Bapak di depan. Nah, itu lebih terhormat. Janganlah terburu-buru membahas, yang membawa perkara ke pengadilan. Sebab kalau kemudian engkau terbukti salah, apalagi yang dapat kau lakukan. Jadi, kalau kita ada permasalahan, jangan buru-buru. Laporkan polisi, dikit-dikit polisi. Mentang-mentang kita punya saudara polisi, dikit-dikit polisi. Nggak tahu itu salah atau benar, polisi, dikit-dikit polisi. Nah, ada yang seperti itu. Mentang-mentang keluarganya polisi. Karena belum tentu dikala kita ajukan ke pengadilan, belum tentu ya kita itu benar, yang benar orang lain, kan malu. Nah, salah paham dengan kawanmu, selesaikanlah hanya dengan dia. Tetapi rahasia orang lain janganlah kau buka. Kalau kita punya permasalahan individu, ya individu saja kita selesaikan. Jangan mengundang RT diajak untuk mendukung kita. Sebab nanti engkau dicap sebagai orang yang bocor mulut dan namamu cemar seumur hidup. Pendapat yang diutarakan dengan tepat pada waktunya seperti buah emas di dalam pinggan perak. Jadi kita mengutarakan sesuatu, ayo kita tepat pada waktunya. Teguran orang arif kepada orang yang mau mendengarkannya seperti cincin emas atau perhiasan kencana. Teguran orang arif ya, yang mau mendengarkannya, kepada orang yang mau mendengarkannya.
Masya Allah, faedahnya sangat-sangat besar. Kalau orang arif memberikan saran, memberikan petuah, kita dengarkan. Karena itu membawa keberkahan kepada kita. Utusan yang setia membuat pengutusnya senang, seperti air sejuk bagi penuai di ladang. Ya. Utusan yang setia membuat pengutusnya senang. Kalau kita diberikan amanah, diutus untuk menyampaikan uang, biasanya kurang. Dari 1.500.000, aduh nanti ini tinggal 1.400.000, yang 50 untuk orang tua sudah diberi. Kalau kita diutus untuk menyampaikan kalimat, biasa tambahnya bleber kemana-mana, ya, bleber kemana-mana, bleber, ini tambah ini, sehingga terjadi adu domba. Nah, untuk kita, monggo, kita menjadi bijak, kalau diutus, ya sesuai, duit 500 ya 500, duit 5 juta ya 5 juta utuh. Kalimat besok datang ya besok datang, jangan ditambahi macam-macam. Janji-janji yang tidak diwujudkan bagaikan awan dan angin yang tidak menurunkan hujan. Sudahlah, ikut aja, nanti saya bayarin, nanti saya tambah duitnya. Paling mengatakan seperti itu, ternyata tidak ada. Ternyata setelah janji-janjinya, waktunya tidak ditepati. Kesabaran disertai kata-kata yang ramah, ya, dapat meyakinkan orang yang berkuasa dan menghancurkan semua perlawanan. Kita jujur, ya toh? Kita sabar, kita ramah di hadapan pemimpin, maka pemimpin itu luluh. Kita jujur, kita sabar, maka ya lawan kita itu akan luluh sendiri. Ada perhatian, ada rasa kasih sayang, dan ada rasa ketarikan bahwa kita harus jujur, orang lain itu harus jujur, maka luluh mereka di hadapan kita. Jangan makan madu banyak-banyak, nanti engkau menjadi muak. Jangan terlalu banyak makan madu, ya. Terlalu manis dia dimakan, ini manis, ini, ayo kita ikut saja di sini. Nah, akhirnya kebanyakan muak. Janganlah terlalu sering datang ke rumah tetanggamu, nanti ia bosan lalu membencimu. Kita sudah kayak saudara, pagi ngopinya di tempat itu, siang jadwal makannya makan di tempat itu, sore jadwal makannya di tempat itu. Lama-lama ya kita muak, bosan. Orang ini kok gimana sih? Nah, meskipun itu sudah kayak saudara sendiri, maka mohon jangan dilakukan. Tuduhan palsu dapat mematikan seperti pedang, palu, atau panah yang tajam. Nah, ini kadang-kadang orang yang nggak bersalah dituduh begini begitu, itu sangat-sangat menyakitkan. Mempercayai pengkhianat pada masa kesusahan adalah seperti mengunyah dengan gigi yang goyang atau berjalan dengan kaki yang timpang. Orang pengkhianat kok dipercayai? Ya, jangan sampai kita percaya kepada pengkhianat. Namanya pengkhianat. Ya, kalau kita percaya ya kita sendiri yang celaka. Bernyanyi untuk orang yang berduka seperti menelanjangi dalam kedinginan. Cuaca seperti menuang cuka pada lukanya. Tambah sakit. Orang sudah sedih. Orang sudah sedih kok malah kita itu bersenang-senang. Itu sama saja menari di atas penderitaan orang lain. Tetangganya kematian, kok malah nanggap organ keras-keras, ya nggak pas. Ini yang dimaksud demikian. Kalau musuhmu lapar, berilah ia makan, dan kalau ia haus, berilah ia minum. Ini memerangi musuh dengan cara ramah. Ya, kalau kita beri makan, kalau kita beri minum, padahal itu musuh, maka musuh sendiri akan luluh. Loh, kok begini ya? Dia malu. Dengan demikian, engkau membuat dia menjadi malu, dan Tuhan akan memberkatimu. Tuhan akan berikan petunjuk kepadanya, mereka tidak akan memusuhi kita lagi. Angin utara pasti mendatangkan hujan, begitu pula penggunjingan pasti menimbulkan kemarahan. Angin utara pasti mendatangkan hujan. Namanya ada angin yang dari utara, insya Allah akan hujan. Begitu juga penggunjingan pasti menimbulkan kemarahan. Tinggal di sudut loteng lebih menyenangkan
daripada tinggal serumah dengan istri yang suka pertengkaran. Ayo kita hindari pertengkaran karena itu tidak membuat kenyamanan di dalam keluarga kita. Saling mengalah, saling berebut salah, kata Pak Darmawan. Kalau saling mengalah, saling bersalah, insya Allah kebahagiaan itu, kesalahan itu tidak direbut, ya, saling berebut benar. Tapi kalau berebut salah, insya Allah akan damai. Menerima berita yang baik dari negeri jauh seperti minum air sejuk ketika haus. Kita katakanlah ini negeri jauh. Kita itu di KLPI memberikan informasi di negeri yang lain. Insya Allah ini menyejukkan. Orang Malaysia, orang Singapura, dan Brunei Darussalam, kita sudah masuk KLPI. Mereka, ini sejuk, bagus. Saya sampaikan kepada calon-calon member, kalau sampai mohon maaf kalau sampai tidak segera masuk sekarang. Kalau ini sudah ketahuan negara-negara lain, sudah dibuka Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, habis kita itu dapat antrian paling belakang. Karena mereka tahu bahwa sistem ini bagus. Orang baik mengalah kepada orang durhaka seperti mata air yang keruh atau sumur yang kotor. Namanya orang durhaka ya jangan mengalah. Durhaka jelas-jelas salah, jelas-jelas jelek. Jangan sampai kita itu mengalah sama mereka karena durhaka harus kita perangi. Tidak baik makan madu berlebihan, begitu juga tak baik mengucapkan banyak pujian. Orang mujinya selaut berlebihan itu ketara. Ada udang di balik rempeyek. Kalau dimakan dan sayur lodeh sangat enak. Orang yang tidak dapat menguasai dirinya seperti kota yang telah runtuh pertahanannya. Dikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit nggak percaya, dikit-dikit suudon, dikit-dikit negatif thinking. Aduh, ya runtuh. Tidak ada kekuatan, ya, tidak ada kekuatan kalau kita tuh dikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit marahin orang lain, tidak ada salah. Masya Allah. Runtuh Bapak Ibu. Runtuh. Maka monggo kita saling bahu-membahu, persatuan kita kokohkan, kekuatan gotong royong kita kukuhkan, kita kuatkan, insya Allah kita tidak runtuh. Ya. Saya ulangi, jangan bangga terhadap dirinya, keluarganya, anak-anaknya, tapi banggalah kalau kita sudah mengajak banyak orang, kemudian mereka itu sukses. Ya, ini namanya gotong royong. Gitu. Ke stasiun naik andong, kalau pengen pensiun cepat, gotong royong. Gitu. Pakai sendal harus pakai peci. Kalau pengen banyak rezeki ya harus banyak referral. Ya. Kalau pakai peci, pakai sendal. Kalau pengen banyak rezeki harus banyak referral. Di ombak, salah satu putaran uang yang lebih cepat ada referral. Kalau kita referralkan di level 3, level 3, itu sama saja pakai peci, harus pakai sendal. Pengen banyak rezeki, banyakin referral. Nah, demikian yang saya sampaikan. Mari kita sama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar langkah-langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan. Yang selama ini kita kurang yakin, yang selama ini kita masih ragu-ragu, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk, kita sangat kuat, kita diberikan petunjuk sehingga kita yakin bahwa kelompok setia di KLP ini jaya selamanya, ya. Kemudian saya doakan Bapak Ibu yang ikut Zoom di pagi hari ini dan yang tidak ikut Zoom di pagi hari ini diberikan kemudahan untuk bisa mengajak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita untuk sejahtera bersama melalui PT KLPI dan Ombak. Karena PT KLPI dan Ombak saling mendukung, gitu. Air kena ombak, lari ke tengah. Air ke minggir, kena ombak, lari ke tengah, dan seterus itulah revolving. Putaran uang kita nantinya. Putaran uang kita itu tidak akan berhenti.
Tidak akan berhenti-berhenti. Untuk itu, ayo kita gaungkan. Ayo kita viralkan lewat media sosial, lewat teman kita, sahabat kita yang dekat, yang jauh, seperti tadi Pak Yufrijal. Siapa yang punya saudara yang di Pekanbaru? Alhamdulillah saya nggak ada nomornya. Terus saya suruh miss call aja itu biar nanti ketemu. Temu nomornya aja nggak ada kok di miss call. Itu hanya guyon ya di miss call. Artinya miss call itu bisa jadi kita chatting, kita kita upload di ini, saya masuk gini di ini siapa yang itu di status, maksudnya Pak Suyarnya tadi kita pakai di status, mudah-mudahan ada orang yang menghubungi kita. Saya lagi di Pekanbaru, saudara-saudara, monggo merapat. Itu sudah ajakan, ya sudah ajakan. Siapa yang pengen umroh hanya dengan 700.000, insya Allah kita sudah dapat antrian umroh. Status itu pasangkan. Yang ingin japri. Nanti pasti ada yang nyek. 10 ngenyek, ya, yang 10 ngenyek, ya, 10 menghina, tapi yang 10 masuk. Atau 10 ngenyek, ya, atau menghina, tapi 50 masuk, kan lumayan. Japri pada saya. Jangan ngomong di status itu, kita ngomongnya di japri. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Mari kita heningkan cipta, bukalah hati kita, renungkan, bukalah jiwa kita, pemikiran kita. Kita minta kepada Allah SWT agar kita mendapat ridho dari Allah. Apapun yang kita lakukan dapat ridho dari Allah SWT. Bapak Denny hati-hati ya. Naik motor itu ada cucunya di depan tuh. Hati-hati Pak Denny. Oke, monggo Bapak Ibu semuanya. Kita doa bersama. Saya pimpin dengan doa secara agama saya, agama Islam. Yang lain mengikuti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yukafi majidah. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma fir li dunubi li wa li walidayya warham rabbana sagra. Allahumma fir li dunubi li wa li walidayya warham rabbana sagra. Allahumma fir li dunubi li wa li walidayya warham rabbana sagra. Wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, berilah kekuatan kami ya Allah, seluruh member KLPI ya Allah, beserta manajemen dan ownernya ya Allah. Berilah kami kekuatan ya Allah, berilah kami kemampuan ya Allah. Ya Allah, lindungilah owner PT KLPI ya Allah, beserta owner ombak ya Allah. Dari bencana, dari bahaya, dari orang-orang yang zalim ya Allah, dari orang yang tidak, ya, dari orang yang sakit hati. Lindungilah ya Allah, lindungilah ya Allah. Berilah rasa amanah ya Allah, rasa amanah ya Allah. Seluruh manajer PT KLPI, seluruh owner PT KLPI ya Allah, agar cita-cita seluruh member dan owner untuk mensejahterakan seluruh umat di dunia ini terlaksana ya Allah, terkabul ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, berilah kemudian ya Allah dari owner, manajemen, direktur dan semua yang terkait ya Allah, beserta member-member KANE dan ortu ya Allah. Berilah kemudian ya Allah, berilah petunjuk ya Allah, berilah kekuatan ya Allah, agar kami semuanya bisa bekerja sama, bisa gotong royong, yang saling bantu membantu, sehingga goal kami pensiun di masa akan datang bisa cepat terlaksana ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, limpahkanlah hasil kami semuanya ya Allah, limpahkanlah kami semuanya ya Allah, agar seluruh kebutuhan hidup kami, agar seluruh amanah-amanah kami bisa ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, berilah kami kemudian seluruh member KLPI ya Allah, untuk mengajak saudara-saudara yang belum masuk di PT KLPI, sehingga mereka terbuka pikirannya ya Allah, agar bisa mau bekerja sama, agar mau masuk di PT KLPI ya Allah, karena niat kami adalah ingin mensejahterakan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, kami semuanya tidak ada kekuatan, kami semuanya tidak ada daya upaya kecuali daya dan kekuatan-Mu ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, berilah kami petunjuk ya Allah, berilah kami petunjuk ya Allah, berilah kami petunjuk yang baik ya Allah. Tunjukkanlah kami yang di jalan yang benar ya Allah.
ihdinas syiratal mustaqim, ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahim. Kekuatanmu tiada banding ya Allah. Untuk itu ya Allah kami berserah diri kepadamu. Kami mohon pertolonganmu ya Allah. Tanpa pertolonganmu ya Allah kami sangat lemah. Tanpa bantuanmu ya Allah kami tidak apa-apa, tidak ada apa-apa ya Allah. Tidak punya kekuatan apapun dibanding Engkau ya kekuatanmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Kami semua berserah diri kepadamu ya Allah. Kami sudah bekerja ya Allah. Kami sudah melakukan sesuatu ya Allah. Untuk itu hasilnya saya serahkan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Kami semuanya ini berserah diri kepadamu ya Allah. Masa yang akan datang, nasib kami yang akan datang ya Allah, kami serahkan kepadamu ya Allah. Hanya Engkau lah yang bisa yang memberikan kekuatan semua umat di dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Kami semuanya minta bantuanmu ya Allah. Kami semuanya minta pertolonganmu ya Allah. Karena tanpa bantuan pertolonganmu kami sangat lemah ya Allah. Kami sangat lemah ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Satukanlah kami dalam kekeluargaan yang sangat besar ya Allah. Jangan Kau cerai-beraikan kami semuanya ya Allah. Karena kalau Kau cerai-beraikan, kami tidak bisa punya kekuatan gotong royong. Satukanlah ya Allah pikiran kami semuanya di seluruh member PT KLPI ya Allah. Agar mereka semuanya paham tentang fitur-fitur, akan paham tentang bisnis di KLPI ini ya Allah. Sehingga mereka tidak menuntut. Mereka tidak menuntut, mereka tidak meminta, tapi percaya dengan sistem-sistem yang diberikan, yang sudah ada di PT KLPI ya Allah. Kami percaya, agar kami percaya kepada prosedur-prosedur yang ada ya Allah. Karena kalau prosedur dan sistem kami percaya semuanya, seluruh member ini percaya ya Allah. Kekuatan kami sangat besar. Karena niat dan hajat KLPI untuk mensejahterakan seluruh member di KLPI ini akan terwujud. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Allah marzukna ya Allah, Allah marzukna ya Allah, Allah marzukna ya Allah. Limpahkanlah rezeki pada hamba ya Allah, limpahkanlah rezeki pada ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kenapa? Ya kenapa? Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang salah itu saya, kalau ada yang kurang itu saya, kalau ada kata yang besar itu saya, semuanya dari saya. Yang salah adalah saya. Monggo bareng-bareng, ini pikiran saya. Ini pikiran saya. Ini ucapan saya. Ini ucapan saya. Ini perasaan saya. Ini perasaan saya. Ini tindakan saya. Ini tindakan saya. Kalaupun yang enggak salah, kalaupun yang salah itu saya. Itu saya. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih Pak Haji Sunarto yang telah memaparkan begitu luar biasanya, begitu baiknya. Jadi itulah buat kita semua, nasihat buat kita semua agar kita lebih bijak lagi, agar kita lebih baik lagi dalam menghadapi tantangan-tantangan di dalam bisnis kita. Insya Allah kalau kita selalu tawakal dan selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan diberi jalan keluar yang terbaik tentunya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Nah, itu dari saya sebagai manusia biasa. Apabila yang baik itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila dalam penyampaian bukan saya kurang berkenan atau kurang lengkap. Mohon maaf, saya selaku manusia biasa yang belajar
menjadi orang yang baik, ya. Jadi orang yang lebih terampil lagi dalam susun bahasa. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk seluruh Jumar pada kesempatan kali ini, saya ucapkan terima kasih telah berpartisipasi dan telah begitu baik dan tertib dalam acara Jumar kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada owner KPLI, kepada Direktur Pak Basri Susanto dan Pak Ustadz Didarmawan dan seluruh kane dan ortu dan calon ketua HK dan seluruh peserta Jumar pada kali ini. Terima kasih. Karena waktu sudah menunjukkan jam 7 pas ya Pak ya. Untuk itu saya izin untuk saya tutup Jumar pada pagi hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam lima pilar Bapak Ibu. Terima kasih Pak Juali, terima kasih Pak Junarto. Terima kasih Pak Juju, Pak Sunarto, terima kasih. Pak Sumarno. Beraktivitas. Terima kasih. Selamat pagi, tetap semangat. Selamat pagi semua. Pagi semua. Salam Selamat. Terima kasih Pak Matahari Guru hari ini. Yang pasti Allah Pak Sunarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erni, selamat pagi. Terima kasih semua. Selamat pagi Bu Erni. Selamat pagi semua. Hari Guru buat Pak Denny ya. Selamat Hari Guru. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Pak Haji diakhiri, Pak Haji ditutup. Pak Haji jadi Oke, kita nyanyi bareng-bareng. Suaranya Ini kayak hari Guru kan, tanggapan nih. terpujilah, yuk terpujilah. Boleh. Dua, tiga. Terpujilah Bapak Guru, namamu akan di dalam semua bagimu akan berakhir di dalam sebagai prasasti. Terima kasih Oke, selamat hari Guru. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.